Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Rambut adalah mahkotanya para pria dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Bukan hanya sebagai mahkota bagi manusia, pergeserannya kini rambut diubah sebagai fashion. Ada yang senang memiliki rambut panjang dan ada pula yang lebih memilih rambut pendek, pelontos bahkan botak. Jika dirawat dengan benar bisa tumbuh indah dan lebat. Namun apabila sering terkena bahan kimia dan catokan panas tanpa perawatan rambut akan rusak. Jadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika rambut ternyata punya banyak keunikan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fakta tentang rambut manusia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, rambut sebagian besar terdiri dari keratin. Tahukah kamu jika elemen yang bisa memproduksi rambut disebut keratin? Uniknya lagi, keratin ini juga tergandung dalam kuku dan kulit. Peran keratin sangat penting dalam proses tumbuhnya setiap helai rambut. Pertumbuhan rambut diawali terbentuknya sel-sel baru di pangkal akar. Sel-sel ini kemudian berkembang untuk membentuk bakal dari batang rambut di lapisan kulit kepala. Batang sel kemudian bergerak ke atas, menembus kulit ketika sel-sel baru terbentuk di bawahnya. Nah, saat batang bergerak ke atas, suplai makanan pun terputus sehingga batang sel membentuk protein padat yang disebut keratin. Proses tersebut dinamakan keratinasi. Keratinisasi maksud kami netizen. Saat proses ini terjadi, sel-sel rambut akan mati. Kemudian sel-sel mati tersebut maksud kami dan keratin akan membentuk batang rambut. Wah, ribet juga ya cara hidupnya. Yang kedua, rambut bisa tumbuh lebih cepat di iklim hangat. Berbahagialah kita yang tinggal di negara tropis karena ternyata ada fakta unik tentang rambut yang pasti akan membuat kamu terkejut lagi. Jadi, rambut biasanya akan tumbuh lebih cepat saat kita berada di area dengan suhu yang hangat. Kira-kira kenapa ya? Sinar matahari dan suhu panas ternyata menjadi penyebab kenapa rambut manusia bisa tumbuh lebih cepat. Cuaca yang hangat ibaratnya memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk keratin. Seperti yang dijelaskan di poin pertama, keratin ini sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan rambut. Itulah kenapa rambut bisa tumbuh lebih cepat. Meskipun sinar matahari menguntungkan untuk proses pertumbuhan rambut, jangan pernah lalai untuk melindungi rambut saat harus beraktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jika tidak terlindungi, rambut kamu akan cepat kering dan kelembapan dalam rambut tidak dapat terjaga dengan baik. Yang ketiga, setiap orang rata-rata memiliki 100.000 folikel rambut. Pernahkah Anda bertanya-tanya kira-kira berapa ya jumlah rambut yang ada di kepala kita? Faktanya, rambut yang satu ini mungkin membuat kamu tercengang. Jawabannya adalah kira-kira ada 80.000 sampai dengan 120.000 helai rambut di kepala kita. Tentunya, setiap orang memiliki jumlah total rambut yang berbeda-beda. Bisa dikatakan rata-rata ada 100.000 folikel atau helai rambut di kepala kita. Folikel ini merupakan kantong kecil di kulit kepala tempat rambut kita tumbuh. Yang keempat, setiap helai rambut terdiri dari kutikula, korteks, dan medula. Saat melihat satu helai rambut, kita mungkin mengira bahwa rambut hanya terdiri dari satu lapis saja, yaitu lapisan berwarna hitam seperti yang kita lihat dengan jelas. Faktanya, meskipun tiap helai rambut terlihat tipis, rambut terdiri dari 3 lapisan loh. Medula merupakan struktur rambut paling dalam, berada di bagian tengah rambut dan berstruktur sangat lembut. Biasanya, medula ditemukan pada helai rambut yang tebal dan berukuran besar. Rambut tipis atau anak rambut biasanya tidak mengandung medula di dalamnya. Posisi korteks mengelilingi medula ini merupakan bagian inti dari rambut. Korteks lah yang bertugas untuk memberi kekuatan pada rambut dan menentukan warna rambut karena di dalamnya mengandung pigmen. Selain itu, tekstur rambut baik itu ikal, lurus atau keriting juga ditentukan oleh korteks. Kutikula adalah lapisan terluar, memiliki tekstur yang keras. Bisa dibilang, kutikula merupakan pelindung untuk mencegah kerusakan struktur di bagian dalam rambut. Kutikula juga bertugas untuk menentukan sedikit banyaknya produk perawatan rambut seperti air, sampo,
conditioner, hair mask, pewarna rambut, atau krim untuk meluruskan rambut yang terserap ke dalam rambut. Yang kelima, secara alami setiap orang kehilangan 50 hingga 100 helai rambut. Pernah nggak sih merasa panik saat melihat rambut rontok setiap hari? Tenang ya, jangan takut botak, dan juga itu bukan berarti rambut kamu sedang bermasalah. Fakta rambut yang sebenarnya, kerontokan merupakan hal yang sangat alami terjadi setiap hari. Sebenarnya, berapa banyak rambut rontok yang dikatakan normal setiap hari? Nah, menurut American Academy of Dermatologists, normal jika kamu menemukan 50 sampai dengan 100 helai rambut rontok setiap harinya. Tapi, memang buat yang berambut panjang, kehilangan rambut sebanyak itu mungkin terlihat lebih nyata dibandingkan saat rambut pendek. Kerontokan rambut ini merupakan bagian dari siklus hidup rambut yang luar biasa. Ada fase di mana rambut tumbuh, mati, lalu rontok secara bertahap. Nutrisi yang kita konsumsi, hingga stres, serta cara kita menjaga kebersihan rambut akan berpengaruh pada beberapa banyaknya rambut yang rontok setiap hari. Lalu, kapan kita harus khawatir dan siaga ketika melihat banyak rambut yang rontok? Kamu bisa melakukan pull test pada rambut. Kamu bisa menyelipkan jari jemari di antara helai rambut yang berada di dalam keadaan kering dan juga bersih. Yang keenam, rambut wanita di Asia sering digunakan untuk wig dan hair extension karena dianggap lebih kuat. Fakta unik tentang rambut yang ini akan membuat kamu bersyukur terlahir sebagai orang Asia. Ternyata, rambut orang Asia punya karakteristik lebih kuat dan lebih tebal dibandingkan rambut orang Kaukasia. Biasanya, ini sangat terlihat pada wanita Asia Timur, di mana ukuran diameter rambutnya 2 kali lipat ukuran rambut orang Kaukasia. Ukuran yang besar sering menciptakan ilusi betapa tebal dan lebatnya rambut orang Asia. Padahal, bisa saja jumlah rambutnya lebih sedikit. Rambut orang Asia memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat dan siklus pertumbuhan rambutnya pun lama, sehingga tidak terlalu rentan pada kasus kerontokan rambut. Rata-rata rambut orang Asia tumbuh sekitar 15,3 cm per tahun dan siklus pertumbuhan bisa mencapai 9 tahun. Itulah kenapa rambut orang Asia sering digunakan wig dan hair extension. Yang ketujuh, warna rambut hitam adalah warna rambut paling umum di dunia. Kini bukan hal yang asing lagi saat melihat banyak orang mewarnai rambutnya dengan berbagai warna. Bahkan tidak kembali ke warna rambut aslinya selama bertahun-tahun. Karena hal ini, kita mungkin jadi kesulitan menebak apa warna rambut asli seseorang. Pada umumnya, warna rambut alami seseorang terbagi dalam 4 kategori, yaitu hitam, coklat, pirang, dan merah. Nah, fakta rambut yang menarik, ternyata warna rambut hitam merupakan warna yang paling umum ditemukan di dunia. Kira-kira sekitar 75% sampai dengan 85% masyarakat dunia memiliki rambut berwarna hitam, dan ini dapat ditemukan pada masyarakat dari berbagai etnis. Seluruh orang Afrika dan Asia biasanya memiliki rambut warna hitam. Setelah itu disusul oleh orang-orang Amerika Latin, Eropa Timur, dan Amerika. Orang-orang yang memiliki warna rambut hitam tidak selalu orang-orang berkulit hitam, tapi juga ditemukan pada orang-orang berkulit putih, kuning, dan juga coklat. Yang kedelapan, ketidakseimbangan hormon dan stres bisa memicu kerontokan rambut. Seperti yang sudah dijelaskan di poin 5, kerontokan rambut sebenarnya hal yang sangat wajar selama jumlah rontok hanya sekitar 50 sampai dengan 100 helai per harinya. Jika lebih dari itu, ada beberapa hal yang menyebabkan rambut rontok. Perubahan hormon yang menyebabkan perempuan yang mengalami kerontokan rambut setelah melahirkan dan saat sedang menopause. Ketidakseimbangan hormon juga dapat memperparah kerontokan rambut loh. Ketidakseimbangan hormon ini dapat ditandai dengan jadwal haid yang tidak teratur, munculnya jerawat di wajah, punggung, dan bagian tubuh lainnya. Menggelapnya kulit di area tertentu dan rambut rontok juga menjadi salah satu tandanya. Sudah bukan rahasia lagi jikalau stres juga bisa berpengaruh ke segalanya tentang rambut. Rambut rontok biasanya akan kita alami saat kita sedang dalam tekanan mental ataupun fisik. Stres fisik biasanya sifatnya sementara, tapi stres mental butuh perjuangan untuk mengatasinya. Kamu bisa mengatur tingkat stres dengan rutin berolahraga, maksud kami, balai polter netizen, mengonsumsi makanan bergizi, mencoba meditasi atau cara mengatur stres, maksud kami, dan menghindari pemicu stres. Dengan begitu, rambut rontok tidak akan menjadi masalah lagi. Ngos-ngosan dabernya. Yang kesembilan, rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh. Seperti zat apa saja yang terdapat dalam pembuluh darah, termasuk obat-obatan, hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik
pada beberapa kasus tindak kriminal. Yang ke-10, meskipun terus bertumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Georges, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat akar. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan perawatan batang rambut dengan sampo berformula lembut, conditioner, dan hair mask. Nah, demikianlah ulasan tentang fakta tentang rambut manusia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.